Perkenalkan, nama saya Tirza Karsanti Melia dari kelas 10 IPA 3, absen 33. Pada hari ini saya akan memaparkan serta menjelaskan perihal narkoba mulai dari pengertian hingga hukum yang berlaku bagi penyalahgunaan narkoba. Mari kita simak berikut. Pertama-tama, apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Lalu, apa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, mari kita simak jenis-jenis narkoba berikut ini. Jenis-jenis narkoba menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua, golongan 2 narkotika. Sementara golongan 2 narkotika ini dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah: pertama, narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Yang kedua, narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga ada narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan kita jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Lalu apa saja efek samping dari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini sudah terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Selain itu, ada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Efek samping lainnya dari penyalahgunaan narkoba adalah menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan. Selanjutnya, yaitu gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga terus harus berhubungan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Dan yang paling parah, dampak efek sampingnya kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang sering dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian.
Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa yang menjadi taruhannya. Lalu apa saja hukuman yang dijatuhkan? Pengedar dan pengguna narkoba dijerat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentunya, yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Sanksi berlaku kejahatan narkoba adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 111 RI Nomor 35 Tahun 2009 ditujukan bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Berikut adalah isi dari pasal tersebut. Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ditujukan bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Berikut adalah isi dari pasal tersebut. Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ditujukan bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika. Berikut adalah isi dari pasal tersebut. Dan selanjutnya pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ditujukan bagi tersangka yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika bisa direhabilitaskan. Berikut adalah isi dari pasal tersebut. Setelah mengetahui sedikit banyak mengenai narkotika, narkoba, dan sampai dengan hukuman yang berlaku di Indonesia, hendaknya kita menjaga dan menjauhkan diri kita dari penyalahgunaan obat-obatan serta narkotika yang berbahaya pada diri kita. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.